Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Namun di tengah semua ini, kita tidak sendirian. Tuhan telah memberikan kita perlengkapan rohani dan kuasa untuk melawan setiap serangan dari iblis. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan mengambil keuntungan dari kelemahan kita. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu sadar dan berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam perangkap musuh. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mengatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa iblis memiliki maksud tertentu, yaitu untuk menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari iman kepada Kristus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami strateginya agar kita bisa melawannya dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu pertahanan kita terhadap serangan iblis adalah memiliki kesadaran akan upaya iblis yang terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atas kita, supaya kita menyimpang dari penyerahan diri kepada Kristus. Kesadaran ini harus mendorong kita untuk lebih waspada dan selalu dekat dengan Tuhan. Sebelum kita terjebak dalam perangkap iblis, kita sudah lebih dulu harus menyadari dan mengenali jebakan tersebut sehingga kita terhindar darinya. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa kegelapan. Sebagai orang Kristen, hidup kita itu terlibat dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan atau iblis. Peperangan ini digambarkan sebagai peperangan iman yang berlangsung sampai kita memasuki hidup yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tanpa perlengkapan rohani ini, kita mudah jatuh dan dikalahkan. Namun dengan senjata Allah, kita bisa berdiri teguh dan melawan setiap godaan. Apa yang harus kita lakukan supaya iblis tidak beroleh keuntungan atas kita? Yang pertama,
kita harus selalu akrab dengan Tuhan Yesus dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa kemenangan orang percaya telah diperoleh oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Yesuslah yang telah melucuti penguasa kejahatan dan menebus kita dari kuasa iblis. Jadi, dengan tetap setia menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, termasuk memperhatikan firman-Nya dan menjalankan semua disiplin rohani, seharusnya kita dapat menghindar dari jebakan iblis. Yang kedua, kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13 mengatakan, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Melalui pimpinan Roh Kudus, kita memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging dan melawan godaan dunia. Dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita dapat melawan keinginan daging di dalam diri sendiri, melawan kesenangan duniawi, dan kuat dalam berbagai pencobaan atau kesulitan hidup. Saat kita sungguh-sungguh membangun kedua hal ini, percayalah, di dalam diri kita ada kekuatan Allah yang akan memampukan kita mengenali setiap perangkap atau strategi iblis, sehingga langkah hidup kita tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Ayat ini jelas menggambarkan betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan selalu siap melawan dengan iman. Kesadaran bahwa saudara-saudara seiman di seluruh dunia juga mengalami peperangan yang sama bisa menguatkan kita. Kita tidak sendirian dalam pergumulan ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita setelah kita menderita seketika lamanya. Dalam segala hal, Tuhan tetap memegang kendali dan memberi kekuatan bagi kita untuk bertahan dan menang dalam peperangan rohani ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, peperangan rohani melawan iblis adalah nyata, tetapi kita tidak perlu takut karena Kristus telah memberikan kita kemenangan melalui salib. Dengan senantiasa akrab dengan Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita dapat mengenali jebakan iblis dan tetap teguh dalam iman. Kemenangan telah dijamin oleh Kristus. Tugas kita adalah berjaga-jaga, berpegang pada firman Tuhan, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini.
Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kemenangan melalui salib. Kami berdoa agar Engkau selalu memampukan kami untuk mengenali setiap strategi iblis dan menjaga kami untuk tetap teguh di dalam iman. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak jatuh dalam godaan dunia ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan memampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.